Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, jangan tinggalkan dua surat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah. Sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terutama bagi orang munafik. Karena waktu pelaksanaannya berat, maka hanya orang yang imannya kuat saja yang mampu mengerjakannya. Saat mengerjakan sholat subuh sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas surat apa sih yang sebenarnya dibaca saat sholat subuh bahkan jangan sampai tertinggal? Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Jamaah Nurul Qalbi, berikut ulasan selengkapnya mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yaitu surat Al-Fatihah baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi, semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz Amma. Akan tetapi ada dua ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan, Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalannya, dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kehusyukan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal. Dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.